Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Waalaikumsalam. Neneng. Oke, nah Ibu Neneng ini siap sekali nampaknya ya. Ya. Paling terakhir, Dari Bu, tadi sesi itu mungkin 9. menunggu. Ya. Nah, Ibu di sana baru jam 3, di sini udah jam 4. Oh iya, Ibu juga tetap semangat ya. Iya. Dari pagi. Ya. Oke, baik Ibu Neneng. Jadi saya kira Ibu Neneng ini partai pamungkas ya. Dan Iya. hari ini untuk ujian komprenya. Pada hari ini kita akan berusaha mengungkap kemampuan Ibu Neneng selama mengikuti PPG. Ya, semoga bisa mengeksplor lebih banyak apa yang diketahui. Amin. Baik Ibu Neneng, kalau di kelompok kita ini kita sepakat mengajarnya didahulukan supaya itu bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap kompetensi yang telah Ibu miliki selama PPG. Oleh sebab itu saya persilakan Ibu Neneng untuk mulai mengajar, diberikan waktu paling lama 10 menit. Ya. Oleh sebab itu diharapkan dalam mengajar Ibu lebih fokus banyak memperlihatkan bagaimana Ibu mengajar pada kegiatan-kegiatan inti ya, supaya bisa dan silakan Ibu memilih kegiatan inti di RPPH yang mana yang bisa menampilkan performance terbaik Ibu sebagai guru. Silakan Ibu. Oke. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ibu dosen, Ibu Siti Habibah dengan Ibu Kartini atas kesempatannya. Saya akan memilih RPPH 3, Bu. RPPH 3 yang rencana pembelajaran 3 yang mengambil tema binatang bersayap, sub-sub temanya kupu-kupu. Ibu Neneng, kenapa belum dimulai ngajarnya Ibu Neneng? Oh, Ibu dikira belum bisa dimulai gitu, Bu. Oh, mulai mungkin, aduh. Enggak. Ya, mohon maaf Ibu, dikira saya barusan kan menyampaikan saya mau menyampaikan RPPH 3, dikira saya Ibu lagi mempelajari dulu RPPH 3. Enggak. Langsung saja Bu ya. Oh ya Allah Kita Ibu, sudah mohon maaf. lihat, kita sudah buka. Dengan membaca atau apa soalnya nunggu Ibu ngajar. Oh, dikira Ibu mempelajari dulu gitu ya, Ibu Kartini sama ya. Maksudnya ini gitu ya. Jadi kita mulainya dari kegiatan awal Bu atau seperti apa? Ibu boleh awal sedikit ya. Bagilah ya, lebih banyak saya kira ya. 30-30, 60% 20-20, 60%-nya di kegiatan inti. Mohon maaf ya Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Apa kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini, Ibu Guru senang sekali bertemu dengan anak-anak semuanya. Di hari ini yaitu hari Selasa, tanggal berapa sayang? Betul, sekarang tanggal 25. Nah, di tanggal 25 ini kita mau belajar banyak dengan Ibu Guru. Tak lupa kita berdoa dulu ya sayang. Untuk berdoa, Ibu pilih nih yang hari ini paling pertama masuk di Zoom ini. Bu Guru pilih ya, Rika. Silakan Rika pimpin berdoa. Iya. Oke, amin. Terima kasih Rika. Bu Guru kasih bintang. Hebat. Nah, setelah berdoa, anak-anak tahu tidak hari kemarin kita sudah belajar tentang tema binatang ya, bersayap juga. Kemarin tentang binatang apa? Betul sekali, binatang burung. Hari ini kita mau belajar tentang binatang apa ya? Coba siapa yang bisa tebak? Bu Guru mau gambar apa ini? Lihat. Ini binatang bersayap juga. Nah, binatang bersayap. Tapi apa ya? Ada kepalanya. Ada badannya. Coba tebak ya. Apa coba apa anak-anak sayang? Apa ya?
Aduh, ada yang bilang guling-guling. Masa guling-guling binatang? Nah, ada sayapnya. Siapa yang tahu? Iya betul, binatang kupu-kupu. Wah, gambar Bu Guru bagus gak? Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita mau belajar tentang binatang kupu-kupu. Pinter anak-anak soleh sudah bisa menjawab. Iya, siapa yang tahu apa itu binatang kupu-kupu? Betul, binatang yang terbang. Apalagi? Iya, betul. Apa? Suka hinggap di bunga. Betul, bintang, Ridho. Ridho hebat. Apalagi? Iya, coba bagian-bagian tubuhnya. Kupu-kupu ada apa aja? Pinter, ada kepala. Apalagi? Ada mata, hebat. Apalagi? Iya, badan. Apalagi sayang? Ada sayap. Iya, Ibu Guru kasih bintang dan tepuk tangan. Hebat, luar biasa. Terima kasih sayang. Nah, hari ini berhubung kegiatannya temanya kupu-kupu, kita mau Ibu Guru mau menerangkan tentang metamorfosis kupu-kupu. Siapa yang tahu kupu-kupu itu melahirkan apa bertelur? Ada yang tahu tidak? Ibu Guru liatin video dulu ya. Sebentar. Nah, Bu Guru mau melihatkan video. Di sini Bu Guru mau menerangkan tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, metamorfosis kupu-kupu itu dari pertama yaitu fase telur. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Bertelurnya kupu-kupu itu selalu di daun, ya. Nah, dihitung sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari. Telur itu berubah menjadi ulat. Nah, yang mana ulat itu merayap ya, belum bisa terbang. Nah, setelah jadi ulat, lalu hinggap lagi di daun, dan ulat itu akhirnya menjadi kepompong. Nah, fase kepompong atau pupa. Di sini, nah yang tadinya telur, ulat, terus kepompong. Sekarang kepompong itu berwarna hijau, ya menutupi badan ulat itu anak-anak. Nah, setelah itu, setelah jadi kepompong, lalu berubahlah menjadi apa ya? Menjadi siapa suaranya? Hebat, menjadi kupu-kupu yang berubah cantik, sayapnya warna-warni, dan hidupnya di mana? Di darat apa di udara? Iya, di udara. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu anak-anak setelah video yang barusan Ibu tampilkan, nah nanti anak-anak menceritakan kembali tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, tadi yang sama Bu Guru sampaikan, metamorfosis kupu-kupu itu dari mulai telur, dari mulai apalagi sayang? Dari mulai ulat. Terus apalagi? Kepompong. Setelah kepompong menjadi kupu-kupu. Iya, betul sekali. Anak-anak tadi terlihat nggak videonya? Oh, tidak ya? Oh iya sayang, maaf Bu Guru ya. Sebentar, Bu Guru tampilkan kembali videonya. Nah, seperti ini sayang. Tuh, tadi Bu Guru cerita ya, sekarang langsung lihat videonya. Ini ya, pertama metamorfosis kupu-kupu, pertama dari telur. Nah, setelah jadi telur, lalu jadi apa tadi kata Bu Guru? Jadi telur, setelah 5 hari berubah jadi, betul, jadi ulat, hebat. Iya, setelah jadi ulat, nah berubah jadi apa ya? Ayo, siapa yang tahu?
betul, Wigi. Wigi hebat. Tadi menyimak cerita Ibu ya, sekarang langsung melihat videonya. Berubah menjadi kepompong. Nah, tapi belum berubah nih, masih proses ya. Karena ulat itu, nah, tertutup oleh daunnya, kepompong karena memiliki lapisan yang lembut dan berwarna hijau atau coklat. Nah, setelah jadi kepompong, jadi apa tadi kata Bu Guru? Jadi apa? Jadi hebat sayang, jadi kupu-kupu, kupu-kupu yang cantik. Kalau melihat kupu-kupu yang cantik, kita mengucapkan apa? Iya hebat, subhanallah. Kupu-kupu ciptaan siapa sayang? Iya, ciptaan Allah. Iya, senang ya melihat kupu-kupu. Bu Guru juga suka lihat di tanaman banyak kupu-kupu. Nah, untuk belajar hari ini, anak-anak tadi sudah melihat video dari Bu Guru. Nah, yang pertama kegiatannya anak-anak menceritakan kembali. Nanti menceritakan kembalinya boleh ya sekarang. Bu Guru kasih kesempatan 5 orang aja deh, sisanya nanti kirim video. Ya, video di grup WA Bunda-Bunda yang dikirim nanti ke Ibu Guru ya, divideokan. Menceritakan kembali proses metamorfosis kupu-kupu dari mulai telur, ulat, kupu-kupu dan kepompong dan kupu-kupu. Allahu Akbar. Bu gurunya wet. Ulangi lagi ya sayang ya. Nah, dari apa? Dari telur, hebat. Setelah telur apa? Ulat, pinter. Setelah ulat, ayo Rina, apa? Kepompong, habis kepompong, kupu-kupu. Iya, tugas yang pertama yaitu menceritakan kembali metamorfosis tentang kupu-kupu. Dan insya Allah sama Bu Guru videonya sudah disampaikan ya, sudah dikirim loh, di-share di grup WA, nanti boleh dilihat. Nah, setelah itu anak-anak nanti boleh menggambar. Yang kedua, menggambar kupu-kupu yang tadi Bu Guru contohkan ya. Nanti videonya juga sudah Ibu Guru sharekan di Bunda-Bunda. Menggambar kupu-kupu. Boleh kupu-kupunya diwarnain, boleh. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Atau menggambar dari mulai telur. Boleh. Mulai dari telurnya digambar. Mulai dari ulatnya, kepompong, terus kupu-kupu. Ya, nanti hasil gambarnya. Jangan lupa sama Bunda difotoin lalu dikirim sama Ibu Guru. Oke? Oke, terima kasih anak-anak. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu anak-anak mengenal ukuran kupu-kupu. Nah, anak-anak tahu kan kupu-kupu itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa? Ada yang sedang. Nah, tugas selanjutnya anak-anak yaitu mengurutkan ya, mengurutkan gambar kupu-kupu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Coba lihat di sini ada gambar kupu-kupu. Cantik tidak? Cantik ya. Bedakan ukurannya sayang. Ini ukuran apa? Paling apa coba di antara semuanya? Good job. Paling kecil, hebat. Kalau ini coba. Ini apa ya? Paling besar, paling kecil, atau sedang? Aduh poni hebat. Hebat luar biasa. Ini paling besar, betul. Kalau ini satu lagi? Pinter, yang tersedang. Nah, tugasnya belajarnya di rumah. Nanti diurutkan. Yang terbesar berarti nomor 1. Yang nomor 2, yang kecil apa yang sedang? Yang ini apa yang ini? Yang kanan apa yang kiri? Ayo, yang kanan apa yang kiri? Iya betul, yang kanan nomor 2. Yang terakhir berarti yang apa? Yang terkecil, yang tersedang, yang terbesar? Betul, yang terkecil berarti nomor 3. Nah, selanjutnya juga ya sayang. Ini juga sama, Bu Guru kasih 2 gambar dan urutkan dari yang terbesar, sedang, dan terkecil. Sudah bisa sayang? Alhamdulillah sudah bisa ya. Oke.
Nah, selanjutnya anak-anak tadi sudah mengenal ukuran, sudah mengenal menggambar seperti apa menggambar kupu-kupu, dan tadi sudah mengetahui metamorfosis tentang kupu-kupu. Nah, kegiatan hari ini ada 3 kegiatan yang nanti bisa disampaikan ke Bu Guru hasilnya, ya sayang. Ulangi lagi yuk, coba tadi kegiatannya apa? Pertama, betul, tadi anak-anak sudah mengucapkan ciptaan siapa kupu-kupu. Ciptaan siapa sayang? Hebat, ciptaan Allah. Terus yang kedua, tadi metamorfosis kupu-kupu itu apa saja sayang? Iya betul, dari ulat. Terus berapa hari itu ulatnya berubah menjadi dari telur itu jadi ulat itu berubahnya berapa hari tadi sayang? Iya 5 hari. Tadi dari telur ke ulat Ibu, 5 maaf waktunya sudah sangat lewat Ibu Neneng. Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Habibah untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaannya. Silakan Ibu. Iya, makasih banyak Bu. Ya, jadi Bu Neneng sudah menampilkan tadi yang diangkat di sini temanya itu binatang, subtemanya kupu-kupu ya. Jadi dari RPPH yang Bunda Neneng buat itu ada berapa kegiatan intinya? Maaf Ibu Habibah, saya sholat dulu. Iya, silakan. Berapa kegiatan inti yang Ibu buat dalam RPPH-nya? Tadi kegiatan intinya ada 3 Bu. Ya. Sebetulnya kan ada 6 lingkup perkembangan, tetapi Ya. biasanya itu terintegrasi gitu Bu. Ya. Jadi ada satu kegiatan yang nilai rencana penilaiannya ada 2 gitu Bu. Ya. Oke, yang pertama tadi itu apa ada gambar menyebutkan apa bagian-bagian apa itu saya tidak sempat. Ya Ibu, yang pertama itu kita merangsang anak gitu Bu, menstimulasi anak untuk mengetahui kegiatan tema apa hari ini dengan cara saya memberikan suatu gambaran. Saya menggambar apa, ternyata kan saintifiknya Bu di situ ada muncul saintifik untuk melihat, menyimak dan menginformasikan. Setelah saya menggambar, ternyata anak-anak mengetahui tema sekarang subtemanya kupu-kupu gitu Bu. Ya. Ya. Oke. Ada tadi metamorfosis. Nah, menurut Ibu Neneng ini kalau di kegiatan inti yang kedua ini itu apakah di situ sudah ada berpikir hostnya atau bagaimana? Mana bisa ditunjukkan di situ? Ya, untuk berpikir hostnya ada Bu, banyak sekali untuk metamorfosis, terutama metamorfosis itu kan sebetulnya saya bisa mengkaitkan satu kegiatan itu, saya menyampaikan tentang metamorfosis kupu-kupu itu bisa keterkaitan dengan beberapa lingkup perkembangannya Bu ya sebetulnya. Dan hostnya juga ada gitu Bu. Hostnya itu kan anak berpikir tingkat tinggi mengetahui kok yang tadinya nggak tahu kupu-kupu itu prosesnya dari apa, terus kedua apa, ketiga apa berfasenya gitu ya. Tapi setelah mengamati metamorfosis ini, anak jadi berpikir tingkat tinggi, oh ternyata kupu-kupu itu gitu Bu, dan mungkin akan tergali dan akan mengamati langsung mungkin di lingkungan sekitar rumah kupu-kupu itu gitu Bu. Telurnya yang mana sih gitu Bu. Kan ini masih pembelajaran daring Bu ya, jadi bagaimana caranya supaya tujuan pembelajaran CP-nya itu bisa tercapai ya, kan beda kalau secara luring ya, jadi ini kita masih dalam COVID ini masih sekali kendala yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya ya. Bagaimana caranya Bu Neneng untuk sampai tujuan pembelajaran kita? Ya, kebetulan Bu, yang saya sampaikan itu tujuannya itu anak bisa menceritakan kembali Bu, gitu, menceritakan kembali apa yang dilihatnya melalui video gitu Bu, karena kan ya karena kan jadi Ibu mengirimkan video ke orang tuanya, orang tua siswa melalui apa? Apakah dikirim lewat WA, WhatsApp atau apa?
Ya, saya kirimkan di WA grup Bu, WhatsApp grup orang tua yang mana saya mengirimkan linknya yang Ya. sama yang seperti tadi, tetapi dengan suara saya di-dubbing bukan suara dari YouTube gitu Oh, Bu. Itu kan oh sumbernya dari jadi YouTube. Ya, ya, sumbernya dari YouTube, saya ambil tapi direkam hanya, filmnya saja. Kalau suaranya saya yang memaparkan gitu Bu, bahasa anak lah gitu Bu. ya. Seperti Kemudian untuk bagaimana cara menilai tugas atau setelah mengirimkan video kan ada yang perlu dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Cara menyampaikannya juga apakah tetap melalui WA group? ya. Eh, Ya, untuk, kemampuan di capaian perkembangan ini, Bu, yang pertama, di pertemuan Zoom ini kami kasih kesempatan kurang lebih, 3 anak gitu, Bu, untuk langsung hmm, menyampaikan atau menceritakan kembali dan yang 3 anak itu saya langsung nilai gitu, Bu, dengan, catatan saya di sini. Nah, sisa anaknya mungkin di sini misal ada 10 anak, sisa anaknya yang 7 itu dia mengirimkan hasil video, Bu. Video yang mana direkam oleh orang tuanya setelah melihat video kembali yang saya share, lalu divideokan lagi menceritakan dan mengirimkan lagi di, grup WhatsApp atau di Japri ke saya sebagai gurunya gitu, Bu. Oke. Ya, kan sebelum Ibu membuat RPPH tentu kita sudah ada di pikiran kita, oh saya mau pada RPPH saya buat ini dengan indikatornya apa, kita akan menjadikan satu teori belajar di situ sebagai suatu acuan. Teori-teori belajar apa saja yang Ibu masih ingat ya Iya. pada materi-materi yang lalu? Betul, Bu. Untuk teori belajar, yang saya pahami kurang lebih Ya, ada 4 ya, Bu, ya. ya. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik ya, Bu, ya. Behavioristik itu menyatakan bahwa, belajar adalah, perubahan tingkah laku seorang anak gitu, Bu. Nah, itu yang saya tahu. Terus yang kedua ada teori belajar Ya. kognitif, yang mana, perubahan persepsi dan pemahaman anak pemahaman anak yang sebelum belajar dan sesudah belajar. Mungkin yang tadi saya sampaikan ya Bu ya, metamorfosis kupu-kupu yang tadinya anak nggak tahu jadi tahu. Nah itu, sangat mendekati sekali dengan teori belajar kognitif. Terus yang ketiga ada teori belajar, apa ya Bu, konstruktivistik Konstruktivisme. ya? Iya. Ya. Ya, konstruktivistik itu mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya. Jadi pengalaman yang tadi dilihat gitu, Bu, pengalaman tadi dilihat tentang kupu-kupu, seperti itu, Bu. Oh, ternyata dari telur, ulat, kepompong, ternyata jadi kupu-kupu, seperti itu, Bu. Yang terakhir yaitu teori, humanistik ya, Bu, ya. Teori humanistik itu, eee eee, untuk memanusiakan manusia gitu, Bu, memanusiakan manusia. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, tadi yang pada proses metamorfosis kupu-kupu itu lebih cenderung teori apa yang di situ? Kan hampir memang semua teori bisa saja masuk ya, Iya, tetapi betul, Bu. kadang ada satu yang lebih dominan. Apakah di teori yang mana Bunda menurutnya? Ya, kalau menurut saya yang memang cenderung mendekati sekali itu teori belajar kognitif, Bu, sama teori yang konstruktivistik. Konstruktivistik Ya, ya. itu lebih mendekat sekali, Hmm. gitu. Seperti Oke. itu. Kemudian ya di dalam setiap pembelajaran kita buat RPPH itu selalu ada penilaian ya. Ya, Jadi betul, Bu. penilaian bisa dikemukakan jenis-jenis penilaian yang Ibu gunakan dalam satu pembelajaran. Iya. Silakan. Dari penilaian itu, kita setelah merencanakan kan kita melaksanakan ya, Bu, ya, Ya. melaksanakan. Setelah melaksanakan kami menilai, yang mana penilaian itu kami, siapkan dari mulai, nilai catatan harian, catatan ada anekdot, ada checklist per anaknya, Bu. Terus kalau yang di sekolah saya itu ada kompilasi data, Bu, yang sebulan Hmm. sekali, yang memang, sudah ada rubriknya ya, Bu, ya, gitu. Terus sama, hasil karya anak, seperti itu, Bu. Nah, setelah dievaluasi, kekurangannya apa, mungkin
kami kalau ada kurangnya ditindaklanjuti, lalu setelah itu Ya. kami refleksi Bu kurangnya atau Baik. keberhasilannya gitu. Oke, ini mungkin yang juga perlu saya tanyakan. Hmm. Selama Ibu mengikuti PPG ini, seperti apa model pembelajaran yang Bunda lakukan ya? Apakah ada perbedaan setelah mengikuti PPG ini? Atau maksudnya seperti ini, apakah ada kelebihan atau tambah-tambahan ilmu yang Ibunda rasakan atau dapatkan? Iya, kalau untuk ilmu ya Bu ya sama pengalaman itu luar biasa Bu, sangat saya banyak sekali manfaat sama Ya. pengalamannya, terutama untuk model-model pembelajaran yang saya akan terapkan. Yang Ya. biasanya mungkin di sekolah saya menerapkan tentang model pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu, apa sih yang belum gitu ya, yang Ya. disampaikan. Terus kemampuan apa sih anak yang memang belum disampaikan. Tetapi setelah mengikuti kegiatan belajar ini ternyata model pembelajaran itu kita harus mengaitkan dengan problem based learning gitu ya Bu, mengenai tentang PBL ya Bu ya, Ya. dengan permasalahan karena kita itu kan sebagai bengkelnya anak-anak lah gitu ya Bu ya maksudnya, jadi merubah gitu ya, untuk merubah suatu anak-anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, prosesnya seperti itu Bu. Jadi pengalaman setelah ikut PPG ini, saya akan mengambil model-model pembelajaran itu terkait dengan KD, KI, capaian perkembangan anak yang sesuai dengan usianya, tetapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengaitkan dengan masalah dan penyelidikan gitu Bu, yang memang di kelas saya itu dominannya belum bisa apa sih, belum mampu apa sih gitu Bu, yang kita kaitkan dengan capaian perkembangan anak. Oke, tadi sudah disinggung tentang problem solve-nya, pemecahan masalah. Kemudian ada lagi model pembelajaran yang satu itu yang dua yang ditekankan pada PPG ini. Apalagi yang satu Bu? Selain Yang berbasis masalah. HOTS ya Bu ya? Bukan, sama Bukan, hostnya bukan. itu. Kan ada dua model yang harus STEAM ya Bu, STEAM. dikembangkan selama STEAM. STEAM, ada model pembelajaran proyek ya. Oh iya, proyek Bu. Berbasis proyek ya. Oh Jadi iya, tetap siap. kita, cuma biasanya orang menganggap itu proyek mungkin wah sesuatu yang Berat wah, ya. padahal sebenarnya tidak kalau kita mau ya. Jadi Bu sudah menyampaikan apa yang diperoleh selama PPG, ada manfaatnya, mungkin ada juga dari segi kekurangan ya. Pastilah setiap kegiatan itu ada lebih dan kurangnya ya. Iya Oke, Ibu. saya kira dari saya Bu Terima Kartini kasih cukup Ibu ya. Habibah. Silakan Ibu Kartini. Baik, terima kasih Ibu Habibah. Ibu Neneng, pertanyaan saya, dalam Ibu memilih indikator ya untuk Ibu masukkan di RPPH, landasan apa yang Ibu jadikan acuan? Ya, untuk memasukkan kompetensi dasar ya Bu ya? Di kegiatan. Indikator, Bu. Oh, indikator. Indikator itu tahapan pembelajaran anak, Bu. Tahapan pembelajaran anak yang mana kita sesuaikan dengan tingkat pencapaian perkembangan anak yang kita kaitkan dengan kompetensi dasar. Misalkan kita mengambil kompetensi dasarnya tentang sosial emosional ya Bu ya. Misalkan kita mengambil percaya diri, tetapi percaya diri itu kan kita ada tahapannya Bu. Apakah dari awalnya misalkan harus berani tampil di depan, harus berani berbicara. Nah, dalam mengambil indikator itu saya mengambil tahapan-tahapan yang memang sudah dilalui, dan untuk yang sekarang saya tampilkan indikator yang diambil itu setelah tahapan yang sudah dilalui gitu Bu. Misalkan yang kemarin kemampuan sosial emosionalnya anak belum percaya diri, oh berarti indikator yang kemarin belum maksimal gitu Bu. Nah, akhirnya saya mengambil indikator yang ini, yang mana mudah-mudahan berhasil gitu Bu dengan aksinya. Seperti itu Bu.
Baik, jadi Ibu, indikator itu selalu mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Jadi saat Betul. Ibu mau menyusun, Ibu sudah membayangkan apa sih tujuan Ibu mengajar. Betul. Sehingga ya indikator itu memang lahirnya dari KD, tetapi tentu saja kita mengacu. KD-nya ini indikator yang mana tentu kita mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Sama dengan Ibu misalnya ikut PPG ada tujuan. Dari tujuan itu Ibu menetapkan indikator apa yang harus Ibu kuasai untuk bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Ya, oke. Nah sekarang berkaitan dengan tadi sudah banyak dieksplor tentang teori belajar. Kalau saya mengeksplor dari kerangka TPACK yang Ibu harus laksanakan dalam pembelajaran. Itu yang dituntut saat ini. Entah ke depan ya, tapi untuk saat ini Ibu dituntut untuk bisa pembelajaran dengan berbasis pada TPACK. Salah satunya itu adalah pedagogik. Bisa Ibu menjelaskan makna pedagogik dalam hal ini dikaitkan dengan Ibu sebagai seorang guru PAUD? Untuk apa namanya penguasaan terutama pedagogik itu ya Bu ya, kita harus menguasai tentang teknik-teknik belajar yang akan disampaikan kepada anak usia dini, terus teori-teori apa sih yang cocok buat anak-anak gitu Bu. Terus apa namanya pendekatan apa sih yang memang harus disampaikan kepada anak usia dini itu supaya pembelajaran atau tingkat pencapaian perkembangan anaknya apa sesuai dengan ini gitu Bu. Jadi guru itu perlu sekali apa namanya terampil di pedagogik dengan kemampuan yaitu seperti itu Bu, harus terampil dalam menyiapkan pembelajaran, harus tahu dengan model-model pembelajaran, teori-teorinya, terus pendekatan pembelajaran yang cocok buat anak seperti apa gitu Bu. Setelah mungkin profesionalisme kita dalami juga gitu Bu tentang 6 lingkup perkembangan itu yang cocok buat anak di usia dari mulai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun seperti itu kurang lebihnya Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu dalam mengembangkan RPPH ini atau selama Ibu menjadi guru, pernahkah Ibu mengembangkan RPPH itu berdasarkan hasil-hasil penelitian atau hasil bacaan Ibu dari jurnal atau artikel? Pernah Bu, cuman tidak sering gitu ya Bu ya. Seperti apa itu Ibu? Ya, beberapa seperti ini Bu, apa namanya, terutama saat waktu saya menerima materi tentang STEAM ya Bu, ya, itu kan baru-baru ya tahun-tahun kemarin. Nah, saya dalami, oh ternyata anak ini kurang di pembelajaran, misalkan teknologinya gitu Bu. Kalau enggak, misalkan setelah saya evaluasi dan refleksi dengan partner sekelas, ternyata capaian perkembangan di indikator ini anak kurang berkembang sesuai harapan gitu. Akhirnya di situ kita menggali terus yang mana satu kegiatan itu tujuannya untuk misalkan untuk menimbulkan rasa ingin tahu misalkan Bu ya, tetapi semua 6 lingkup perkembangan terintegrasi dengan tujuan itu gitu Bu. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan kurang lebih seminggu gitu Bu pertemuan, alhamdulillah ada perubahan. Nah dari situ kita angkat gitu untuk menjadikan suatu PTK guru yang saya laporkan ke kepala sekolah, dan itu juga mungkin untuk poin akreditasi sekolah juga ya Bu ya. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Oke, baik. Ibu, selama Ibu mengikuti PPG, ada enggak Ibu menemukan perbedaan baik dalam pengetahuan maupun keterampilan sebelum dan setelah Ibu dan selama melaksanakan PPG? Bisa diberikan? Iya Bu, terima kasih. Untuk pengalaman saya ada Bu beberapa yang mana mungkin menjadi miskonsepsi saya gitu ya bersama teman-teman di sekolah, dan setelah kegiatan PPG ini mungkin saya akan sampaikan seperti ini untuk meluruskan gitu Bu ya, terutama dalam apa namanya dalam mengemas LKPD ya Bu ya. Untuk LKPD itu kami selalu itu menyiapkan LKPD itu
dalam satu halaman itu mungkin dari mulai tujuannya ditulis gitu Bu ya. Segala ini pokoknya mah penuh lah Bu. Ternyata setelah saya menyimak di materi, ternyata enggak juga gitu Bu ya, ada 2 halaman yang memang harus disiapkan. Terus selain LKPD ada kegiatan yang mengenai tentang penilaian gitu Bu ya, penilaian. Yang mana penilaian itu kami di Kota Sukabumi itu mendetail sekali gitu Bu ya. Ada ininya segala lah Bu ya, tahapan-tahapannya. Ternyata setelah kegiatan PPG ini, tahapan penilaian yang saya lakukan di sekolah ternyata hampir sama dengan misalkan penilaian yang yang diterapkan. Jadi intinya gini mungkin Bu, kalau di PPG itu bisa satu penilaian, bisa misalkan satu tentang tentang hasil tentang anekdot misalkan Bu ya, seperti itu. Cukup satu aja. Tetapi kalau di sekolah saya misalkan ada tahapannya Bu, misalkan sampai 3 gitu Bu. Ada Seperti apa Ibu, bisa dicontohkan tahapannya sampai begitu jelimetnya dengarnya? Iya, kan kalau di sekolah saya itu Bu, dari mulai kegiatan penilaian harian. Ini pertama penilaian harian. Penilaian harian kita masukkan ke catatan checklist itu yang per anak. Udah checklist kita masukkan ke mingguan. Nah, udah ke mingguan kita masukkan ke kompilasi data gitu Bu. Terus udah ke kompilasi data, nanti kan per semester itu kita daya serap ya Bu ya. Nah, daya serap seperti itu. Nah, setelah saya di sini gitu Bu, di PPG, ternyata kompilasi itu nggak ada ya Bu ya, gitu. Maksudnya bukan berbentuk kompilasi, jadi hampir sama kemasannya dengan bentuk kemarin itu saya lupa. Ada gitu Bu, jadi bukan anekdot tapi ada Bu di sekolah saya juga gitu. Nah, mungkin seperti itu Bu, kurang lebihnya. Terutama yang rubrik gitu Bu. Jadi mengetahui setelah kegiatan PPG itu, rubrik itu perlu sekali untuk mengukur nilai anak gitu Bu, dari mulai belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Sampai karena di sekolah kami untuk menentukan BB, MB kayak gitu Bu, tidak ada rubrik, hanya kita mungkin ini MB gitu Bu. Jadi hanya tafsiran gitu Bu. Tidak ada rubrik gitu. Oke, jadi itu Bu. Orang tua itu kan berharap nilai itu keluar berdasarkan kondisi real, objektif. Nah, daripada banyak tahapan, ya tahapannya panjang, sebenarnya mau melakukan itu juga tidak apa-apa, ya sampai kompilasi dan sebagainya itu tidak apa-apa. Tapi intinya itu adalah Ibu memastikan bahwa mengapa Ibu memberikan nilai-nilai tersebut. Nah, itu betul. Itu pertanggungjawaban namanya Ibu. Ibu bisa mempertanggungjawabkan, ya. Dengan pertanggungjawaban itu ya kita bisa dengan tentu saja ini dunia akhirat ya, dan menentukan keberhasilan. Ya, keberhasilan anak ke depan itu kan dari bagaimana kita ini karena penilaian itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui nilai anak atau keberhasilan anak, tapi juga untuk dalam rangka memberikan perlakuan seterusnya kepada anak, dan itu sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai ya hanya karena faktor senang, hanya karena anak itu lincah dan sebagainya kita memberikan nilai pukul rata. Ya, itu sebenarnya intinya. Ya. Iya Bu, jadi kurang objektif ya Bu ya. Ya, jadi sebenarnya objektivitasnya yang dituntut sehingga Ibu harus membuat rubrik itu. Oke, baik, saya kira itu Ibu sudah bisa banyak mengeksplor pengetahuan Ibu. Saya kira cukup bagus ya. Saya kira, dan terima kasih Bu Habibah, kita sama-sama masih setia ini. Saya masih di kampus dan masih segera pulang ya. Oke, selamat Ibu Neneng. Semoga hasilnya ini bisa mengantarkan Ibu Neneng ke tahapan berikutnya, masuk ke PPL. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Baik. Ya, sama-sama Ibu. Selamat sekali lagi dan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari ini bernilai ibadah dan memberikan manfaat ya bagi diri kita maupun pada orang-orang yang akan diberikan pelayanan pendidikan. Terima
Terima kasih sekali lagi, dan karena Ibu sebagai pamungkas sekaligus menutup Menutup. ujian ini, mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah pulang, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih ya Bu Kartini, Ya. Bu Hafifah. Ya, sama-sama Bu. Oke, Sehat, baik sehat. Ibu, mari kita live bersama-sama Ya. untuk menyelesaikan ini. Saya juga ingin segera pulang, sudah hampir pukul. Ibu mohon maaf mau bertanya, ini kan direkam, ini otomatis tersimpan atau gimana kalau keluar? Ya, di ini Zoom-nya ada Bu. Kan masing-masing Ibu kan, makanya kami tidak berhak merekamkan Ibu, karena kalau saya yang merekam akan masuk di rekaman folder Zoom pribadi saya. Jadi Ibu nanti silakan buka di folder Zoom-nya. Oh, jadi otomatis ya Bu ya? Iya, karena Ibu yang recording, makanya Ibu yang hapus supaya masing-masing masuk di. Ibu buka saja di Zoom-nya, ada folder Zoom di situ di laptopnya. Akan Ibu silakan memilih di situ, ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Oke. Iya. Oke, saya baru mau salat dulu ini. Jadi hari Kamis, Pi. Ya, hari Kamis lagi insya Allah. Iya. Oke. Mudah-mudahan sehat-sehat aja semua. Ya, amin, amin. Mari Bu. Iya.